Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8. Apa kabar kalian semua? Sehat? Semoga kalian semua sehat ya. Untuk minggu ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPS dan kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran inti, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara ASEAN itu adalah akibat faktor alam yang dipengaruhi oleh faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN itu relatif homogen dan saling membutuhkan, sehingga memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lain. Dari banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain adalah faktor iklim dan faktor geologi tadi ya teman-teman. Nah, kita akan membahas faktor iklim terlebih dahulu. Lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahunnya. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Ini adalah pola arah angin. Angin yang dinamakan angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Nah, masing-masing itu menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson itu dinamakan iklim muson, sedangkan iklim matahari dan iklim muson. Wilayah negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis ini dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Negara-negara ASEAN kadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi akibat perubahan pola penggunaan lahan serta perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Nah, perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik. Bencana alam klimatik itu adalah bencana yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Nah, untuk bencana alam klimatik yang sering terjadi di negara ASEAN itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini Ibu ambil 3 contohnya. Pertama, puting beliung di Haiyan, Filipina pada tahun 2014. Kemudian ada juga banjir di Bangkok, lalu kekeringan di Jawa Timur di Indonesia. Sebagai upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contohnya, pertama, kerjasama ASEAN menanggulangi bencana klimatik adalah saat kebakaran hutan di Sumatera pada tahun 2015. Yang kedua, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan pinjaman pesawat pemadam kebakaran untuk meredakan hutan di Sumatera. Yang ketiga, Indonesia dan beberapa negara ASEAN juga membantu Filipina pada saat mengalami bencana badai Haiyan pada tahun 2014. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor geologi.
Faktor geologi ini berdasarkan kondisi tanah dan bebatuan penyusunan di bumi. Negara-negara ASEAN itu berada di daerah tumbukan antar lempeng. Nah, lempeng di wilayah negara ASEAN antara lain adalah lempeng India Australia. Ini adalah lempeng India Australia. Lempeng Sunda bagian dari lempeng Eurasia. Nah, untuk lempeng Filipina dan lempeng Pasifik, tumbukan lempeng ini identik dengan kemunculan gunung berapi. Nah, rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ini untuk jajaran gunung berapi di Indonesia. Nah, penggerakan lempeng yang bertumbukan itu mengakibatkan terjadinya bencana geologis. Contohnya seperti gempa bumi. Dan bila tumbukan lempeng itu terjadi di laut, nantinya akan mempengaruhi penggerakan gelombang laut. Gempa bumi yaitu dapat menimbulkan bencana tsunami. Nah, dari penggerakan lempeng yang bertumbukan itu kan tadi kan mengakibatkan gempa bumi dan tsunami ya. Nah, setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, itu pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Dan sebagian besar korbannya diakibatkan tsunami yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu Aceh pada tahun 2006. Selanjutnya kita masuk ke faktor ketersediaan sumber daya alam. Untuk faktor sumber daya alam, hampir semua negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Dan setiap jenis barang tambang ini memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakatnya di negara masing-masing. Nah, Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam seperti barang tambang, tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri. Nah, negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah itu mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai macam barang kebutuhan pokok. Nah, di sini Ibu sudah buatkan untuk tabel barang tambang di negara-negara ASEAN. Lalu, sumber daya alam ini tidak hanya berupa barang tambang saja ya teman-teman, tapi hutan dan laut adalah barang tambang yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Dan hampir semua negara ASEAN itu memiliki hutan dan laut. Nah, perairan laut di kawasan negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Contohnya, eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam adalah perikanan, mutiara, rumput laut, barang tambang, dan tempat wisata. Kemudian hasil hutan Indonesia dan negara ASEAN juga digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Tujuannya adalah ke negara industri seperti Singapura. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk penjelasan Ibu kali ini. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami dan dimengerti.
Dan apabila masih ada yang belum paham, silakan tanya lewat kolom komentar atau bisa WA ke Ibu. Nah, untuk soal hari ini ada latihan ya, yang minggu kemarin atau pelajaran sebelumnya belum mengumpulkan, harap mengumpulkan. Ibu tunggu untuk tugas-tugas sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.